الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel kajian Islam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosa dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umur 40 tahun adalah fase paling krusial dalam peralihan hidup umat manusia. Seseorang mencapai umur 40 tahun, disinilah titik tolak perubahan yang sangat radikal dalam diri seseorang. Usia ini pun disebut sebagai fase yang spesial. Rata-rata para nabi dan rasul diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala di umur tersebut, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Menurut ilmu psikologi, umur 40 adalah umur kedewasaan dan kemantakan seseorang dalam berpikir, berbicara, bertindak dan bersikap. Dari Ibnu Katsir menukil satu pendapat bahwa seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai umur 40 tahun. Contohnya, kalau seseorang terbiasa mengaji 1 juz sehari atau bangun malam untuk tahajud, hal itu akan menjadi kebiasaan. Sebaliknya, jika di umur 40 masih doyan bermaksiat seperti zina, mabuk, korupsi, munafik, zalim dan lain-lain, laku itu akan menjadi candu baginya sampai mati, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Sementara itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi umur manusia menjadi 4 fase. Aulad, yaitu sejak lahir hingga balik, kira-kira 15 tahun. Sabab, sejak balik sampai usia 40 tahun. Kuhul, usia 40 tahun sampai 50 tahun. 40 tahun sampai 60 tahun. Suyuk, umur 60 tahun ke atas. Setidaknya ada 3 tanggung jawab yang diemban oleh mereka yang berumur di atas 40, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab ke atas, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati kedua orang tua dengan ketaatan, kesabaran, finansial dan perhatian. Kedua, tanggung jawab ke bawah, yakni menyayangi dan menguatkan anak-anaknya dengan ilmu, pengarahan, kasih sayang, finansial dan teladan. Ketiga, tanggung jawab ke samping, yaitu bersinergi dengan mitra hidup, istri atau suami, saudara dan tetangga dalam rangka membangun rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat yang rukun, aman dan damai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap yang berjiwa pasti akan menemui ajalnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran 185. Menyambut takdir tersebut, malaikat maut sendiri telah memperingatkan manusia untuk mempersiapkan bekal kematiannya, terlebih jika usia memasuki 40 tahun. Misteri 40 tahun ini disebutkan dalam kitab Raudhah Al-Mushtaq wa At-Tariq ila Al-Malik Al-Khalaq karya Abul Faraj Ibnul Jauzi, dan turut diulas Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Ia mengatakan bahwa tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam, melainkan malaikat maut menyeru, "Hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal selagi kalian masih berakal. Anggota-anggota tubuh kalian masih kuat perkasa." Malaikat maut juga menyeru bagi usia yang telah memasuki umur 50 dan 60 tahun. Ia mengatakan, "Hai orang-orang yang telah berumur 50 tahun,
telah dekat saatnya memetik dan panen. Hai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukuman Allah dan melalaikan jawaban atas firman Allah Subhanahu wa taala, padahal tak ada lagi penolong bagimu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Artinya, dan bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan. Quran Surat Al-Fatir ayat 37. Sementara itu dalam Sahih Bukhari terdapat suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menangguhkan umur seseorang hingga 60 tahun sebagai kesempatan untuk meminta maaf. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah banyak memberi kesempatan meminta maaf kepada seseorang yang dia tangguhkan ajalnya hingga mencapai umur 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Sahih. Imam Samsuddin Al-Qurtubi mengatakan, seseorang yang sudah memasuki umur 40 tahun sudah waktunya menyadari betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepada orang-orang tuanya, lalu mensyukurinya. Ia turut mengutip perkataan Imam Malik rahimahullah yang mengatakan pernah melihat para ahli ilmu di negerinya yang gemar mencari dunia. Orang-orang tersebut bergaul dengan masyarakat hingga seseorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jika mereka telah memasuki umur itu, maka mereka mengasingkan diri dari masyarakat. Selain memberi peringatan kepada manusia yang memasuki umur 40 tahun, malaikat maut juga mengirimkan delegasinya sebelum ia mencabut nyawa seseorang. Diriwayatkan dalam sebuah kabar, salah seorang nabi berkata kepada malaikat maut, tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang mendahulumu supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu? Malaikat maut menjawab, benar, demi Allah, aku bahkan punya banyak delegasi berupa macam-macam gangguan dan penyakit, uban, berbagai hal yang menyedihkan, dan berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Jika orang yang ditimpa hal-hal tersebut tidak mau sadar juga dan tidak mau bertobat, maka tatkala aku datang hendak mencabut nyawanya, aku akan menyeru, bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan? Aku adalah delegasi terakhir, tidak ada lagi yang lain sesudahku, dan aku adalah peringatan terakhir, tidak ada lagi peringatan lain sesudahku. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka dari itu, jika kita sudah umur 40 tahun atau lebih, yang kita harus lakukan adalah yang pertama, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang selama ini telah direguk. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua kita yang telah mengantarkannya ke umur 40 tahun ini, yang telah berhasil menjadikan anaknya sukses dalam berbagai bidang. Yang ketiga, berkomitmen untuk hanya berbuat hal yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bagi umur yang 40 tahun lebih ke atas bisa menjadikan taubat untuk kita, bisa menjadi introspeksi diri untuk kita, dan mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.